sentuhan yang membangkitkan kembali jiwaku. Tersentuh sedikit saja, tubuhku langsung basah. Apa benar ada wanita seperti itu? Ini cerita yang sangat memalukan, sebuah rahasia yang bahkan tidak bisa kuceritakan pada sahabatku. Indra perasaku terlalu sensitif. Sentuhan kecil atau bahkan gesekan ringan saja sudah membuat seluruh tubuhku bereaksi. Mantan suamiku menganggapku aneh. Dia selalu menghindar sambil berkata, "Kenapa kamu begitu liar?" Itu adalah salah satu alasan kami bercerai. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Halo, semuanya. Nama saya Dewi Ratnasari. Saya seorang karyawati biasa yang sudah 20 tahun bekerja di sebuah kantor akuntan di Jakarta. Sejujurnya, setelah bercerai 3 tahun lalu, saya hanya menjalani hidup dari hari ke hari. Bangun jam 7 pagi, berangkat kerja jam 8.30, pulang kerja jam 6 sore, makan malam sendirian di rumah, menonton TV, lalu tertidur. Akhir pekan hanya dihabiskan untuk mencuci dan bersih-bersih, itu saja. Terkadang saat bercermin, saya berpikir, apa hidupku akan berakhir seperti ini saja? Alasan saya berpisah dengan suami sebenarnya kompleks. Tentu, ada rasa saling tidak peduli yang tumbuh di antara kami, tapi masalah terbesarnya adalah dia tidak pernah mau memahamiku. Setiap kali saya mencoba lebih aktif, dia selalu menghindar sambil berkata, "Kenapa kamu begitu liar? Itu tidak normal." Pada akhirnya, dia bahkan tidak mau menyentuhku sama sekali. Tapi, apa itu salah? Apakah aneh jika saya berpikir sentuhan fisik itu penting dalam pernikahan? Apakah aneh jika saya ingin lebih dekat dengan orang yang saya cintai? Bagi saya, sekali atau 2 kali seminggu tidak cukup, bahkan sekali sehari pun rasanya kurang. Apakah keinginan saya itu begitu memalukan? Di negara kita, orang-orang cenderung memandang aneh jika seorang wanita menginginkan hal semacam itu, tapi saya bangga dengan diriku. Saya selalu berpikir hubungan intim itu penting, dan ada banyak hari di mana saya menginginkannya. Apa salahnya? Mantan suami saya merasa terbebani. Saya pun semakin minder dan merasa seperti orang aneh. Rasanya sangat berat. Kita cerai saja, kataku lebih dulu. Saya merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup seperti itu. Setelah bercerai, hidup justru terasa lebih mudah. Tidak ada orang yang harus dijaga perasaannya, tidak perlu menyiapkan makanan untuk orang lain. Tapi kadang, saat sendirian di rumah yang begitu sepi, saya merasa kesepian. Hingga suatu hari, "Mbak Dewi, kok bahunya bungkuk sekali?" tanya Citra, juniorku di kantor. "Mungkin karena terlalu banyak kerja di depan komputer. Nanti lama-lama bisa jadi bungkuk permanen. Loh, coba olahraga, Mbak." Olahraga? Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Olahraga apa? Pilates lagi ngetren sekarang, Mbak. Bisa memperbaiki postur dan bentuk badan juga. Bentuk badan? Sudah umur segini mau bentuk badan apa lagi? Bisa hidup saja sudah untung. Jangan ngomong gitu, Mbak. Mbak Dewi kan masih cantik dan muda. Muda? Terima kasih atas pujiannya, tapi... Citra terus membujukku. "Mbak, coba sekali saja deh. Ada tempat bagus di dekat kompleksku. Instrukturnya laki-laki, tapi dia ngajarnya jago banget." Instruktur laki-laki? Rasanya agak canggung. Diajarin laki-laki, nggak aneh rasanya? Awalnya sih iya, tapi dia baik banget kok. Dan ganteng lagi. Ganteng? Apa itu penting? Akhirnya, karena terus didesak Citra, saya memutuskan untuk mencobanya pada hari Sabtu, seminggu kemudian. Sabtu pagi, saat bercermin, saya merasa penampilanku sangat kacau. Baju olahraga yang saya punya ternyata dibeli 10 tahun lalu. Sudah melar dan warnanya pudar. Masa aku harus pakai ini? Dengan panik, saya membeli satu setel pakaian Pilates di Tokopedia, yang paling murah tentunya. Setibanya di studio Pilates, tempatnya ternyata lebih bersih dan modern dari yang saya bayangkan. Tapi, selain saya, semua pesertanya adalah wanita muda.
Apa aku pantas berada di sini? Saya langsung merasa minder. Saat mendaftar, saya mendapat konsultasi singkat. Pernah ikut pilates sebelumnya, Bu? Belum, sama sekali belum pernah. Ada keluhan di bagian tubuh tertentu? Bahu dan pinggang saya agak nyeri. Apakah Ibu sering stres? Ya, lumayan sering. Sebenarnya bukan stres, hidupku hanya terasa membosankan. Baik, hari ini coba kelas trial dulu ya. Instrukturnya akan segera datang. Saat sedang menunggu, pintu terbuka dan seorang pria masuk. Saya terkejut. Dia benar-benar tampan. Tinggi, bahunya lebar, tapi usianya terlihat lebih muda dariku. Astaga! Orang ini instrukturnya? Tiba-tiba baju pilates murahku terasa sangat memalukan. Aku bahkan datang tanpa riasan. Selamat pagi. Saya Bima Prakoso, sapanya. Suaranya juga merdu. Selamat pagi. Saya Dewi Ratnasari. Kenapa aku jadi gugup begini? Dia kan hanya instruktur pilates. Ini pertama kali ya, Bu? Pernah mencoba pilates sebelumnya? Belum. Belum pernah sama sekali. Tidak apa-apa. Nanti kita belajar pelan-pelan. Dia memang ramah, tapi suasana terasa canggung. Aku harus melakukan gerakan pilates di depan pria seperti ini. Baik, kita mulai dengan gerakan sederhana dulu, ya? Silakan berbaring di matras. Berbaring di matras di depan seorang pria terasa sangat aneh. Tekuk lututnya, lalu kencangkan otot perut. Aku mencoba mengencangkan perut, tapi tidak tahu caranya. Begini, Mas? Sedikit berbeda. Biar saya bantu. Tiba-tiba, tangannya menyentuh perut saya. Apa tidak apa-apa begini? Jantung saya mulai berdebar kencang. Nah, keraskan otot di bagian sini. Tangannya yang hangat menempel di perutku, rasanya aneh. Entah sudah berapa lama aku tidak merasakan sentuhan seperti ini. Terasa, Bu? Iya, sedikit. Sejujurnya, saya lebih fokus pada sentuhannya daripada gerakan pilates itu sendiri. Sesi berlangsung sekitar 30 menit. Meskipun lelah, entah kenapa saya merasa senang. Bagaimana sesi hari ini, Bu? Kapek. Tapi rasanya enak. Apakah Ibu akan datang lagi lain kali? Lain kali. Saya bimbang. Melakukan pilates di depan pria setampan ini. Saya pikirkan dulu, ya. Sesampainya di rumah, saya terus memikirkannya. Bukan memikirkan instrukturnya. Tentu saja saya memikirkan pilatesnya. Saat mandi, saat makan malam, pilates itu terus muncul di kepala. Ada apa denganku? Saat bercermin, wajahku terlihat berbeda. Terlihat lebih segar. Mungkin, malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bermimpi. Mimpi apa? Rahasia. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Sebuah perubahan kecil yang tiba-tiba datang dalam rutinitas yang monoton. Perubahan yang datang dengan cara yang tidak terduga. Mungkin, di antara kalian yang membaca ini, ada yang hidupnya hanya sekadar bertahan dari hari ke hari sepertiku. Saat itu, aku tidak tahu bahwa satu langkah kecil bisa mengubah segalanya. Seminggu berlalu sejak hari itu. Rutinitasku masih sama. Berangkat kerja, bekerja, pulang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Saat bekerja di kantor pun, pikiranku melayang. Memikirkan instruktur itu. Bukan, memikirkan pilates. Mbak, gimana? Pilatesnya enak nggak? Tanya Citra. Iya, enak kok. Jadi mau daftar? Biayanya lumayan mahal ya. Sebenarnya bukan uang masalahnya. Aku hanya tidak punya keberanian. Coba sebulan aja dulu, Mbak. Pasti beda deh rasanya. Akhirnya, pada hari Kamis, saya kembali ke sana. Kali ini, saya sedikit bersiap. Saya memakai baju pilates baru dan memakai riasan tipis. Kenapa aku dandan hanya untuk ini? Aku menertawakan diriku sendiri. Setibanya di studio, ternyata ada satu peserta lain selain aku. Seorang wanita yang terlihat sedikit lebih muda dariku. Selamat datang kembali, Bu Dewi.
Sapa Mas Bima. Dia masih mengingatku. Iya, Mas. Selamat sore. Hari ini kelasnya berdua ya? Ada teman, rasanya sedikit lebih lega. Saya Rina. Salam kenal, sapanya ramah. Saya Dewi. Ternyata Rina sudah berlatih di sana selama beberapa bulan. Awalnya memang capek, Mbak, tapi nanti juga terbiasa. Mas Bima ngajarnya enak kok. Hari ini gerakannya sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Angkat kakinya seperti ini, kencangkan perut. Aku mencoba mengikutinya, tapi tidak berhasil. Rina melakukannya dengan mudah, hanya aku yang kesulitan. Bu Dewi, biar saya bantu. Mas Bima mendekatiku. Coba letakkan tangannya di bagian ini. Dia memegang tanganku dan menempatkannya di posisi yang benar. Jantungku berdebar lagi. Astaga, kenapa aku begini? Sekarang, angkat pelan-pelan. Ya, seperti itu. Oh, begini caranya. Iya, bagus sekali, Bu. Dipuji rasanya aneh, tapi menyenangkan. Setelah kelas selesai, aku mengobrol dengan Rina. Mbak, umurnya berapa? 53. Wah, seumuran dong kita. Panggil nama aja ya, jangan panggil Mbak. Oke, Rina. Ini pertama kalinya kamu pilates? Iya, pertama kali banget. Sama, aku juga dulu gitu. Tapi setelah beberapa bulan, badan rasanya beda banget. Nyeri bahu hilang. Iya, dan mood juga jadi lebih baik. Rasanya lebih bersemangat gitu. Bersemangat? Apa aku bisa merasakannya juga? Dalam perjalanan pulang, saya mampir ke supermarket. Biasanya saya hanya membeli Indomie atau lauk jadi, tapi hari ini entah kenapa saya membeli salad. Habis olahraga, makan harus sehat. Sesampainya di rumah, sambil makan salad, saya tiba-tiba berpikir. Sejak kapan aku hidup dan makan seadanya seperti ini? Dulu waktu masih menikah, setidaknya aku masih memasak dan memikirkan gizi. Sejak hidup sendiri, aku benar-benar pasrah. Malam itu, saat bercermin, wajahku tampak sedikit berbeda. Terlihat lebih bersinar. Selasa berikutnya, saya datang lagi. Kali ini juga bersama Rina. Dewi, wajahmu kelihatan lebih cerah ya, kata Rina. Masa sih? Iya, kelihatannya lebih happy. Benarkah? Aku melirik wajah Mas Bima, penasaran bagaimana dia melihatku. Hari ini kita naikkan intensitasnya sedikit. Ya, intensitas dinaikkan, aku jadi tegang. Kami menggunakan alat baru. Gerakannya duduk sambil menarik tali. Tegakkan punggung, tarik bahu ke belakang. Sambil membenarkan posturku, tangannya menyentuh punggungku. Busungkan dada seperti ini. Kenapa kata busungkan dada membuat wajahku memerah? Bagus. Sekarang tarik pelan-pelan. Menarik talinya ternyata lebih berat dari yang kukira. Berat ya? Awalnya memang begitu. Nanti juga terbiasa. Saya lemah sekali ya, Mas. Tidak, kok. Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Pujian lagi. Anehnya, aku merasa sangat senang. Setelah kelas selesai, Mas Bima berkata, Bu Dewi, progresnya cepat sekali. Loh, masa, Mas? Iya. Postur ibu sudah jauh lebih baik dibanding saat pertama datang. Terima kasih, Mas. Dalam perjalanan pulang, aku berjalan bersama Rina. Dewi, kayaknya Mas Bima naksir kamu deh. Ngaco kamu. Dia kan cuma ramah aja, bukan? Aku kan sudah berbulan-bulan di sini. Perhatian dia ke kamu itu beda, lebih spesial. Tidak mungkin. Tapi dalam hati, aku sedikit berharap. Mungkinkah? Malam itu, saat mandi, aku memperhatikan tubuhku di cermin. Memang ada yang berubah. Bahuku lebih tegap, ekspresiku lebih cerah. Apakah ini efek olahraga, atau ada alasan lain? Belakangan ini, bangun pagi tidak terasa seberat dulu. Mungkin karena ada sesuatu yang kunantikan. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah merasakan debaran seperti itu saat sebuah perubahan kecil dimulai? Bagiku, perasaan ini sudah sangat lama tidak kurasakan. Sebulan berlalu. Dengan rutin berlatih 3 kali seminggu,
tubuhku benar-benar berubah. Nyeri bahu berkurang drastis, postur membaik, dan yang terpenting, aku merasa senang setiap kali bercermin. Mbak Dewi beda banget deh sekarang, kata Citra di kantor. Apanya yang beda? Wajahnya lebih bersinar. Ganti skincare ya? Skincareku masih sama, tapi jika terlihat berbeda. Beberapa hari terakhir, ada kejadian aneh. Rina sakit dan tidak masuk beberapa hari, jadi aku les sendirian. Hari ini Bu Dewi sendirian, ya? Kata Mas Bima. Iya, Rina katanya sakit. Kalau begitu, hari ini kita bisa latihan lebih dalam lagi. Kata lebih dalam entah kenapa membuat jantungku berdebar. Studio terasa sangat sepi. Tidak ada kelas lain, dan resepsionis sepertinya sudah pulang. Hari ini saya akan ajarkan gerakan spesial. Alatnya baru. Seperti ranjang. Silakan berbaring di sini. Berbaring di situ rasanya sangat canggung, apalagi hanya berdua. Kakinya dibuka sedikit lebih lebar lagi, Bu. Begini? Sedikit lagi. Ya, begitu. Posisiku yang berbaring dengan kaki terbuka membuatku malu. Sekarang pegang tali ini, lalu tarik pelan-pelan. Aku mencoba menariknya, tapi posisinya aneh. Tidak bisa, Mas. Susah ya? Biar saya bantu. Mas Bima masuk ke antara kedua kakiku. Bagaimana bisa posisinya seperti ini? Tidak apa-apa. Untuk belajar dengan benar, postur yang tepat itu penting. Dia memegang pahaku untuk mengatur posisiku. Saat itu, aku merasa seperti ada aliran listrik di seluruh tubuhku. Bu Dewi, jangan tegang. Jangan tegang. Dalam situasi seperti ini, tarik napas dalam-dalam, lalu lemaskan tubuhnya. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Fokuskan kekuatan di bagian ini. Tangannya turun ke arah perutku. Bukan, lebih rendah dari perut. Mas, itu tidak apa-apa. Ini supaya posturnya benar. Apa ini benar-benar karena Pilates? Atau, terasa kan? Kekuatannya harus datang dari sini. Terasa? Terlalu terasa sampai jadi masalah. Saat itulah tangannya menyentuh bagian yang lebih sensitif. Ah, desahan kecil keluar tanpa sadar dari mulutku. Tapi dia tidak melepaskan tangannya. Justru, gerakannya terasa lebih lambat. Mas, Bu Dewi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Seluruh tubuhku terasa terbakar. Tatapan matanya benar-benar berbeda. Bukan lagi tatapan seorang instruktur. Aku belum pernah merasakan ini, entah aku yang mengatakannya atau keluar begitu saja. Saya juga belum pernah begini. Jadi dia merasakan hal yang sama? Tangannya menjadi lebih berani. Sekarang sentuhannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pilates. Ah, aku tidak bisa menahan reaksi ini. Bu Dewi, Anda cantik sekali. Mas Bima, kita tidak seharusnya begini. Aku tahu. Tapi aku tidak tahan lagi. Tidak tahan? Aku juga sama. Wajahnya mendekat. Aku bisa merasakan napasnya. Dewi, ya. Aku merasa dia akan menciumku. Sungguh. Saat itu, seluruh tubuhku terasa meleleh. Aku tidak tahu emosi sekuat ini mungkin ada. Tiba-tiba, pintu studio terbuka dengan kasar. Loh, masih ada kelas ya? Ternyata petugas kebersihan. Rasanya seperti disiram air es. Kami terkejut dan langsung menjauh. Oh, iya, Bu. Baru saja selesai. Suara Mas Bima terdengar bergetar. Ya sudah, kalau begitu nanti saya bersihkan. Setelah petugas itu pergi, kami terdiam. Dewi, Mas, yang tadi itu. Maaf. Aku kelepasan. Tidak apa-apa. Aku juga. Kami berdua mengakuinya. Momen barusan. Bisakah kita bertemu lain kali? Tanyanya. Iya. Tentu. Dalam perjalanan pulang, kakiku terasa lemas. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Saat mandi, seluruh tubuhku masih terasa panas. Bagian-bagian yang disentuhnya masih terasa membara. Saat bercermin,
Wanita yang berdiri di sana benar-benar berbeda. Wanita yang baru saja terangsang oleh seorang pria. Malam itu aku tidak bisa tidur. Terus teringat momen itu. Sentuhannya, tatapan matanya yang panas, napasnya yang berat. Kalau kami bertemu lagi, apa yang akan terjadi? Sentuhan yang membuatku melupakan segalanya dalam sekejap. Aku tidak tahu harus bagaimana dengan perasaan ini. Apa hanya aku yang merasakannya? Selama 3 hari setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Momen itu terus berputar di kepala. Sentuhannya, tatapan matanya yang panas. Di kantor pun aku tidak bisa konsentrasi. Mbak, kok bengong terus? Sakit? Tanya Citra khawatir. Nggak kok. Kuma agak kapek. Wajah Mbak merah. Jangan-jangan demam. Memang demam, tapi bukan karena flu. Hari Kamis tiba. Seharusnya jadwal kelasku. Tapi bagaimana aku bisa ke sana? Muka apa yang harus kutunjukkan? Akhirnya aku tidak pergi. Aku terlalu malu. Tapi malamnya, sebuah pesan masuk. Hari ini tidak datang, saya jadi khawatir. Anda tidak apa-apa? Dia mengkhawatirkanku, jantungku berdebar. Iya, tidak apa-apa. Ada kerjaan mendadak di kantor. Aku berbohong, tidak tahu harus bilang apa. Lain kali datang, ya, saya tunggu. Menungguku, kata-kata itu membuat seluruh tubuhku panas lagi. Sepanjang akhir pekan, aku hanya memikirkannya. Tidak boleh begini. Dia kan hanya instruktur pilates. Tapi hatiku tidak mau mendengar. Hari Senin, Citra bertanya lagi. Mbak, akhir-akhir ini aneh deh. Ada sesuatu ya? Nggak ada. Kok ekspresinya beda? Kayak orang lagi jatuh cinta. Jatuh cinta? Apa sekentara itu? Ngaco kamu. Pasti ada sesuatu deh, Mbak. Tatapan matanya beda. Apa terlihat jelas? Hari Selasa, akhirnya aku memberanikan diri ke studio. Jantungku berdebar seperti mau copot. Bagaimana harus bicara? Bagaimana harus bersikap? Mbak Dewi. Mas Bima menyambutku dengan senyum cerah. Selamat sore, Mas. Suaraku bergetar. Kejadian kemarin, tidak apa-apa? Dia membahasnya. Wajahku langsung memerah. Iya, tidak apa-apa. Syukurlah. Saya takut kalau saya terlalu tiba-tiba dan membuat Anda kaget. Terlalu tiba-tiba, padahal aku ingin lebih. Tidak, kok. Saya tidak apa-apa. Setelah mengatakannya, aku jadi semakin malu. Kalau begitu, hari ini mau les privat lagi? Berdua lagi? Jantungku berdebar kencang. Tidak ada orang lain? Hari ini hanya kita berdua. Berbahaya, tapi aku tidak bisa menolak. Kami menggunakan alat yang sama lagi. Masih ingat gerakan yang kemarin? Bagaimana mungkin aku lupa? Iya, masih ingat. Saat berbaring, jantungku berdetak tak karuan. Jangan tegang. Santai saja. Santai? Bagaimana bisa santai dalam situasi ini? Kakinya dibuka sedikit lagi. Lagi-lagi posisi ini. Malu, tapi aku hanya bisa menurut. Bagus. Sekarang pegang ini, dia memegang tanganku. Tangannya hangat dan lembut. Kemarin pasti kaget sekali, ya? Sedikit. Saya juga kaget. Saya tidak menyangka akan merasakan emosi seperti ini. Emosi seperti ini? Jadi dia mengakuinya? Mas Bima juga merasakannya? Iya. Jujur, setelah hari itu, saya terus memikirkan Anda. Memikirkanku? Aku juga. Setelah kami saling jujur, suasananya berubah. Dewi, mungkin ini pertanyaan aneh, tapi, apa? Apa kamu punya perasaan khusus padaku? Perasaan khusus? Bagaimana harus menjawabnya? Aku tidak tahu. Kalau aku, iya. Aku punya. Dia mengaku lebih dulu. Awalnya, Anda hanya salah satu murid biasa. Tapi entah sejak kapan, pandanganku hanya tertuju pada Dewi. Hanya padaku? Tapi, bukankah ini salah? Kenapa salah? Hubungan antara instruktur dan murid, itu tidak penting. Perasaan saat ini jauh lebih penting. Dia mendekat. Dewi,
Tolong katakan dengan jujur. Apa yang kamu rasakan tentangku? Apa yang kurasakan? Sebenarnya, aku menyukaimu. Sangat. Akhirnya aku mengatakannya. Isi hatiku. Benarkah? Iya, Zonggu. Seketika, tangannya terulur ke wajahku. Kalau begitu, ini tidak apa-apa, kan? Apa? Hal seperti ini. Bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman yang lembut dan hangat. Apa ini benar-benar terjadi? Setelah ciuman itu berakhir, kami saling menatap. Maaf, tiba-tiba sekali. Tidak apa-apa. Aku suka. Zonggu. Iya, Zonggu. Hari itu, kami bukan lagi instruktur dan murid. Sesuatu yang lain, hubungan yang spesial, sepertinya telah dimulai. Dalam perjalanan pulang, bibirku masih terasa geli. Sensasi ciuman pertama itu masih begitu nyata. Saat bercermin, ada diriku yang benar-benar berbeda. Wajah seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Apa aku benar-benar jatuh cinta? Kapan terakhir kali aku merasakan ini? Tapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Apa benar dia hanya memikirkanku? Perasaan rumit antara debaran bahagia dan kecemasan ini membuatku gila. Setelah ciuman itu, segalanya berubah. Mas Bima menjadi orang yang sama sekali berbeda. Lebih perhatian, lebih agresif. Dewi, hari ini kamu cantik sekali. Terima kasih, Bima. Kami bertemu 3 kali seminggu dengan alasan les privat. Tentu kami berolahraga, tapi bukan itu tujuan utamanya. Hari ini jangan olahraga, kita minum teh saja, ya? Polly. Kami menghabiskan waktu di kafe yang tenang. Dewi, apa kamu bahagia saat bersamaku? Tentu saja. Aku sangat bahagia. Aku benar-benar bahagia. Bisa merasakan emosi seperti ini lagi. Aku juga, sejak bertemu denganmu, segalanya berubah. Mendengar itu, jantungku tak bisa berhenti berdebar. Di kantor, sepertinya perubahanku sangat kentara. Mbak Dewi beda banget deh sekarang. Dandannya lebih tebal, bajunya juga bagus-bagus, kata Citra, terus curiga. Namanya juga makin tua, harus makin dirawat. Bukan. Pasti punya pacar. Aku yakin 100%. Meskipun ketahuan, aku belum bisa menceritakannya. Selama sebulan kami menjalin hubungan seperti itu, dan aku sangat bahagia. Tapi, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, ponselnya. Halo, suatu hari saat kami bersama, ada telepon masuk, dan Bima buru-buru keluar untuk menjawabnya. Siapa? Oh, cuma teman. Ekspresinya agak aneh. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Dewi, maaf, hari ini aku harus pulang cepat. Kenapa? Ada urusan? Ada urusan mendadak. Sampai ketemu lagi. Urusan mendadak, tapi terdengar seperti alasan. Lalu, aku melihat sesuatu yang aneh di tangan Bima. Di jari manisnya ada bekas seperti bekas cincin yang lama dipakai lalu dilepas. Mas, kamu pernah pakai cincin? Cincin? Enggak, kok. Di sini ada bekasnya. Oh, itu bekas sarung tangan waktu kerja. Sarung tangan? Instruktur Pilates pakai sarung tangan apa? Kecurigaan mulai muncul, tapi aku ingin mempercayainya. Namun, kejadian fatal pun terjadi. Suatu hari Sabtu, aku tidak sengaja melihat Bima di supermarket. Dia tidak sendirian. Dia sedang berbelanja dengan seorang wanita, dan mereka terlihat sangat akrab. Wanita itu terlihat lebih muda dariku. Dan cantik. Siapa wanita itu? Dari jauh, aku mengamati mereka. Mereka terlihat begitu alami. Seperti suami istri. Saat wanita itu memilih sesuatu, Bima mengangguk. Saat Bima mengambil sesuatu, wanita itu tersenyum. Jangan-jangan, tidak mungkin. Tapi aku merasa cemas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mungkinkah Bima punya wanita lain? Atau pacar? Saat bertemu hari Senin, aku ingin bertanya tapi tidak jadi. Bisa saja itu hanya kecurigaanku. Dewi, kenapa? Mukamu murung. Enggak apa-apa. Kuma kapek.
capek sekali ya. Kalau begitu, hari ini kita sudahi lebih awal saja. Dia terdengar perhatian, tapi entah kenapa aku merasa dia memang ingin cepat-cepat pergi. Beberapa hari kemudian, saat aku naik mobil Bima, aku menemukan anting wanita di bawah karpet kursi penumpang. Mas, ini apa? Aku menunjukkan anting itu. Hah? Kok bisa ada di situ? Dia terlihat panik, sangat mencurigakan. Punya siapa? Nggak tahu. Mungkin ada yang menjatuhkannya. Ada yang menjatuhkan? Berarti ada wanita lain yang pernah naik mobil ini. Pernah ada wanita lain naik mobil ini? Enggak, Kok. Kecurigaanku semakin besar. Dan momen penentuan itu pun tiba. Suatu hari, terdengar notifikasi pesan di ponsel Bima. Aku tak sengaja melihatnya. Di layarnya tertulis, "Sayang, kapan pulang? Makan malam sudah siap." Sayang. Jantungku serasa jatuh. Ada orang yang memanggilnya sayang. Saat itu, Bima keluar dari kamar mandi. Dwi, lagi apa? Ah, nggak apa-apa. Tapi dari ekspresiku, sepertinya dia sadar. Dia memeriksa ponselnya dan wajahnya langsung pucat. Dwi, ini, siapa itu? Orang yang memanggilmu sayang. Dewi, dengarkan dulu. Siapa? Suaraku meninggi. Dewi, tenang. Akan kujelaskan. Jelaskan? Jelaskan apa? Kamu punya pacar? Bukan. Lalu apa? Dia memanggilmu sayang. Bima tidak bisa menjawab. Dari ekspresinya, aku tahu. Aku benar-benar bodoh. Saat mendengar cerita ini sampai di sini, apakah ada di antara kalian yang sudah menduganya? Sampai saat itu, aku benar-benar tidak tahu. Mas jawab. Dewi, situasinya rumit. Rumit? Apanya yang rumit? Sederhana saja. Kamu punya pacar atau tidak? Dewi, tenang dulu. Akan kujelaskan semuanya. Jelaskan sekarang. Di sini banyak orang. Kita bicara di mobil. Kami masuk ke mobil Bima. Dia memarkirkan mobilnya di sudut parkiran yang gelap. Mas, jujur saja. Kamu punya pacar? Sebenarnya. Punya. Sudah kuduga. Hatiku hancur. Sudah berapa lama? Sekitar 2 tahun. 2 tahun? Berarti saat kita bertemu, dia sudah. Lalu aku ini apa? Selingkuhanmu? Bukan, bukan begitu. Lalu apa? Sejak bertemu denganmu, segalanya berubah. Berubah? Awalnya kamu hanya murid biasa. Tapi seiring waktu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Cinta? Sambil punya wanita lain? Lalu bagaimana dengan wanita itu? Itu butuh waktu. Mas, kamu anggap aku ini bodoh? Bukan, sama sekali bukan. Lalu apa? Kamu mau mempertahankan kami berdua? Dewi, perasaanku padamu itu tulus. Aku benar-benar mencintaimu. Saat itu Bima memegang tanganku. Lepaskan. Dewi, percayalah padaku. Bagaimana aku bisa percaya pada pembohong? Ini bukan kebohongan. Perasaanku tulus. Tatapannya memohon. Dewi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi kamu punya wanita lain. Lupakan dia. Saat ini, hanya ada kamu. Tiba-tiba dia mendekatiku, di dalam mobil yang sempit. Mas, jangan begini. Dewi, tahukah kamu betapa berharganya dirimu? Tangannya membelai pipiku. Tidak. Ini salah. Tapi tubuhku jujur. Hanya dengan sentuhan itu, seluruh tubuhku bereaksi. Dewi, aku mencintaimu. Sungguh. Di dalam mobil yang gelap, suaranya terdengar semakin memikat. Tapi untuk malam ini saja, jadilah milikku. Bibirnya mendekat. Mas, maaf, aku tidak tahan. Bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman yang lembut dan penuh permohonan. Ruang di dalam mobil tiba-tiba menjadi panas. Ah, desahan kecil keluar begitu saja. Dewi, kamu cantik sekali. Tangannya merengkuh bahu dan pinggangku. Di sini, nanti ada yang lihat. Tenang saja. Tidak ada yang akan melihat. Parkiran itu memang sangat sepi. Mas, aneh rasanya. Aku juga.
Belum pernah aku menginginkan seseorang seperti ini. Di dalam mobil yang sempit, kami semakin dekat. Jok mobil direbahkan, memberikan sedikit ruang lebih. Dewi, aku bisa merasakan betapa kamu menginginkannya. Memang benar. Seluruh tubuhku terasa terbakar. Aku tidak aneh, kan? Aneh? Kamu seperti Dewi. Kancing blusku mulai terbuka satu persatu. Ah, nanti ada yang lihat. Tenang, kaca mobilnya gelap. Udara dingin menyentuh kulitku, tapi tubuhku semakin panas. Dewi, jadilah milikku seutuhnya. Iya, malam ini, aku milikmu seutuhnya. Di dalam mobil yang sempit, kami benar-benar menyatu. Kaca mobil sampai berembun karena panas. Hanya desah napas dan erangan yang memenuhi mobil. Aku mencintaimu. Sungguh, aku juga. Rasanya mau gila. Itu adalah saat terpanas dan paling intens. Setelah itu, dalam pelukannya, segalanya terasa sempurna. Dewi, jangan menyesal. Ya, iya, aku tidak akan menyesal. Tapi di sudut hatiku, ada sesuatu yang hancur. Beberapa hari setelah itu terasa sangat manis. Setiap hari Bima mengirim pesan. Kemarin indah sekali. Hari ini aku ingin bertemu. Aku hanya memikirkanmu. Aku pun merasa senang. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Seminggu kemudian, hal aneh terjadi. Saat bertemu di studio Pilates, Dewi, maaf, hari ini kelasnya harus selesai lebih cepat. Kenapa? Ada urusan? Tiba-tiba ada urusan mendadak. Urusan keluarga. Teman. Dia meralat dari keluarga menjadi teman. Beberapa hari kemudian di studio, Dewi, maaf, hari ini juga harus pulang cepat. Kenapa? Ada urusan apa lagi? Ada urusan rumah. Urusan rumah. Aneh. Dan momen penentuan itu tiba. Hari Sabtu saat les privat, Dewi, maaf sekali, hari ini ada urusan mendadak yang harus kuselesaikan. Urusan apa? Ada acara penting dengan keluarga. Acara dengan keluarga? Keluarga mana? Dia buru-buru mengemasi barangnya dan keluar dari studio. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Aku mengikutinya dari jauh. Benarkah ada urusan keluarga? Dia pergi ke sebuah apartemen. Dan di sana, seorang wanita sudah menunggu. Tapi di samping wanita itu, ada anak-anak. Papa. Anak-anak itu berlari ke arah Bima. Memanggilnya Papa. Duniaku serasa runtuh. Wanita itu adalah istrinya. Dan Bima adalah seorang ayah. Aku telah berselingkuh dengan suami orang. Suami orang yang punya anak. Kakiku lemas, hampir jatuh terduduk. Aku benar-benar bodoh. Sesampainya di rumah, aku bercermin. Wanita yang menyedihkan. Wanita yang mencoba merebut suami orang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Marah, merasa dikhianati, dan membenci diri sendiri, semuanya bercampur aduk. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata-kata acara penting dengan keluarga terus terngiang. Sebuah pesan masuk dari Bima. Dewi, maaf tadi harus pulang cepat. Besok bisa bertemu? Maaf. Sekarang, aku memutuskan. Ini harus benar-benar berakhir. Tapi ada satu hal yang ingin ku tahu. Apa aku bisa mengakhirinya dengan tegar? Perasaan yang sudah begitu dalam ini, apa benar bisa kuhapus? Selama 3 hari setelah itu, aku tidak mengangkat telepon atau membalas pesan Bima. Puluhan telepon dan pesan masuk, tapi aku tidak sanggup melihatnya. Dewi, tolong angkat teleponnya. Kita perlu bicara. Aku ingin menjelaskan. Maaf. Sungguh, aku minta maaf. Maaf? Sekarang, di kantor, pekerjaan tidak bisa kuselesaikan. Mbak, kenapa? Kelihatan pucat sekali, kata Citra khawatir. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Mukamu hancur begitu. Aku bercermin. Penampilanku benar-benar kacau. Mata cekung, wajah pucat. Kenapa aku jadi begini? Hari keempat, Bima menungguku di depan rumah. Dewi, kenapa kamu ke sini? Karena kamu tidak mengangkat teleponku. Tidak ada yang perlu dibicarakan.
Pulanglah. Dwi, tolong, 5 menit saja. Beri aku waktu 5 menit. 5 menit? Apa yang bisa dijelaskan dalam 5 menit? Tapi karena ini yang terakhir, aku setuju. Masuklah. Tapi jangan lama-lama. Duduk di ruang tamu, Bima terlihat kuyu. Dewi, aku benar-benar minta maaf. Minta maaf untuk apa? Karena berbohong? Atau karena berselingkuh? Semuanya. Coba jelaskan. Sejak kapan kamu membohongiku? Aku tidak membohongimu. Perasaanku tulus. Tulus? Suami orang berselingkuh dan bilang itu tulus? Bima menunduk. Dewi, dengarkan situasiku. Situasi apa? Situasi seorang suami dan ayah yang menggoda wanita lain? Situasi apa lagi? Pernikahanku sudah berakhir. Sudah berakhir? Kalau sudah berakhir, kenapa masih tinggal bersama? Kenapa tidak cerai? Karena anak-anak. Aku bertahan hanya untuk mereka. Karena anak-anak? Sampai kapan? Selamanya. Dewi, beri aku waktu. Aku akan menyelesaikannya. Waktu lagi? Mas, jawab jujur. Apa kamu masih tidur dengan istrimu? Pertanyaan mendadak itu membuatnya terkejut. Tidak bisa jawab. Ya. Berarti masih. Dewi, lalu aku ini apa? Mainanmu? Bukan, sama sekali bukan. Lalu apa? Kalau kamu benar-benar cinta, kenapa tidak bisa memilih? Bima terdiam. Dari situ aku tahu jawabannya. Aku mengerti. Kamu tidak punya niat untuk memilih. Dewi, bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku berdiri di depannya. Mas, aku tanya untuk terakhir kalinya. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Tentu. Aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, pulang sekarang juga, ceraikan istrimu, dan kembali ke sini. Apa? Kalau benar cinta, lakukan itu sekarang. Baru aku akan percaya. Wajah Bima pucat pasi. Dwi, itu terlalu tiba-tiba. Tiba-tiba? Setelah berbulan-bulan membohongiku, kamu bilang ini tiba-tiba? Dewi, tolong tunggu sebentar lagi. Berapa lama? Setahun? 2 tahun? Selamanya? Bukan begitu. Mas, sudahlah. Apa? Kita akhiri saya. Bima terkayut. Dewi, kenapa tiba-tiba? Ini bukan tiba-tiba. Semuanya sudah berakhir. Dewi, tolong. Tidak. Aku tidak mau cinta seperti ini. Aku berdiri dan menatap keluar jendela. Mas, terima kasih. Apa? Berkat kamu, aku jadi tahu betapa menariknya diriku. Dewi. Dan betapa berharganya diriku. Aku berbalik menatapnya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Dewi, tanpaku, kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Aku adalah wanita yang bisa bersinar dengan sendirinya. Dewi, Mas, silakan keluar. Dewi, tolong. Keluar. Suaraku meninggi. Bima melangkah keluar dengan berat. Setelah menutup pintu, aku bersandar di baliknya, air mata mengalir. Tapi ini bukan air mata penyesalan. Ini air mata kelegaan. Aku bercermin. Mataku merah karena menangis, tapi terlihat tegar. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Keesokan harinya, rutinitas baru dimulai. Aku pindah ke studio pilates lain. Aku ingin memulai awal yang baru di lingkungan baru. Mbak, kenapa ya sekarang? Beda banget, tanya Citra. Apanya? Nggak tahu. Kelihatan lebih tegar, lebih percaya diri. Percaya diri? Sepertinya benar. Sebulan kemudian, aku tidak sengaja bertemu Bima di jalan. Doi, selamat siang, Mas, sapaku dengan sopan. Bagaimana kabarmu? Baik. Semoga Mas juga bahagia bersama keluarga. Lalu aku berjalan melewatinya dengan tegar, tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, sambil bercermin aku berpikir. Bima, terima kasih. Sungguh, berkatmu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Sekarang, aku menantikan cinta yang sejati. Seseorang yang akan mencintaiku sepenuhnya, dengan bangga. Yang terpenting, adalah seberapa besar aku mencintai diriku sendiri.
Jangan putus asa jika kalian merasa tertipu sepertiku. Anggap saja itu proses menuju cinta yang lebih baik. Pengalaman berharga yang membuat kita bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu. 6 bulan berlalu sejak saat itu. Kini aku adalah orang yang sama sekali berbeda. Setiap pagi, wanita yang kulihat di cermin adalah wanita yang penuh percaya diri. Yang terpenting, dia mencintai dirinya sendiri. Di kantor pun perubahanku sangat kentara. Mbak, sekarang beda banget, ada apa sih? Citra terus penasaran. Aku hanya belajar mencintai diriku sendiri. Mencintai diri sendiri? Iya. Aku sadar betapa berharganya diriku. Mbak jadi filosofis ya? Bukan filosofis, mungkin lebih realistis. Aku punya hobi baru. Akhir pekan aku ikut komunitas mendaki gunung, dan malam hari aku ikut klub buku. Kemarin, ada kejadian menarik. Di klub buku, seorang pria mendekatiku. Maaf, Mbak. Kalau tidak keberatan, apa mau minum teh bersama? Dia pria yang sopan dan berkelas. Sepertinya seumuran. Terima kasih, tapi maaf, saya tidak bisa. Aku menolaknya dengan sopan. Hatiku belum siap. Oh, begitu. Kalau nanti berubah pikiran, silakan hubungi saya. Dia tidak memaksa, benar-benar seorang pria terhormat. Ternyata pria seperti ini tertarik padaku. Rasa percaya diriku semakin tumbuh. Minggu lalu, ada kejadian yang lebih lucu. Di lift kantor, seorang manajer dari departemen lain menyapaku. Bu Dewi, akhir-akhir ini kelihatannya beda sekali ya. Beda bagaimana Pak? Kelihatan lebih bersinar. Bezina? Aku, sesampainya di rumah, aku bercermin. Memang berbeda dari dulu. Tatapan mataku hidup, ekspresiku cerah, dan seluruh auraku berubah. Hingga suatu hari, saat pulang kerja, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo, Dwi? Ini aku, Bima. Dulu mungkin aku akan gemetar, tapi sekarang aku tenang. Iya. Ada apa? Bisakah kita bertemu dan bicara? Maaf. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Dewi, aku sudah bercerai. Bercerai? Tapi aku tidak terkejut. Oh, begitu. Hanya itu, Dewi? Iya. Berarti sekarang Mas bisa hidup dengan tenang. Dewi, bisakah kita mulai dari awal lagi? Mulai dari awal? Aku tertawa. Mas, saya sudah memulai yang baru. Apa? Kehidupan yang baru. Kehidupan yang bahagia tanpamu. Dewi, aku sangat menyesal. Menyesal? Menyesali apa? Karena telah melepaskanmu. Mas, Anda tidak melepaskanku. Maksudmu, Anda tidak memilihku. Saat itu, kesempatan itu ada. Dewi, ini bukan caramu untuk membalas, kan? Suaraku menjadi tegas. Saat itu, saya memberimu kesempatan terakhir. Saya bilang, ceraikan istrimu sekarang juga, Dewi. Dan saat itu, Mas bilang tidak bisa. Situasinya rumit. Bukan rumit, Mas. Anda hanya tidak punya kemauan. Dewi, sekarang pun. Tidak ada sekarang pun. Aku ingin menutup telepon, tapi ada satu hal terakhir yang ingin kukatakan. Mas, terima kasih. Apa? Berkat Mas, saya menemukan diri saya yang sejati. Dewi. Dan saya belajar bahwa saya bisa bahagia sendirian. Dewi, tolong. Semoga Mas juga bahagia. Kuharap kali ini Mas bisa mencintai seseorang dengan tulus. Dewi. Aku menutup telepon. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Justru lega. Aku bercermin. Wanita yang tegar dan percaya diri berdiri di sana. Aku benar-benar sudah berubah. Teman-teman, ceritaku berakhir di sini, tapi hidupku baru saja dimulai. Sekarang aku yakin betapa menariknya diriku dan betapa aku pantas dicintai. Dibanding kesepian, hidupku saat ini jauh lebih berharga. Setiap hari terasa menyenangkan, penuh, dan bermakna. Sendirian pun tidak terasa sepi. Karena aku telah belajar mencintai diriku yang sebenarnya, kalian juga bisa. Usia hanyalah angka.
Yang terpenting adalah seberapa besar kau mencintai dirimu sendiri. Jika saat ini kau sedang kesulitan, terluka, atau kesepian, jangan menyerah. Semua pengalaman itu adalah proses untuk membentuk dirimu yang lebih indah. Sekarang, aku hidup sebagai diriku yang utuh. Bukan menunggu seseorang, tapi mencintai setiap momen saat ini. Dan suatu saat nanti, orang yang tepat akan datang. Saat itu, aku akan menemuinya sebagai diriku yang telah lengkap. Kalian juga begitu. Kita semua, sendirian pun, adalah pribadi yang indah dan berharga. Jangan lupakan itu. Cinta sejati datang saat kau mencintai dirimu yang utuh. Silakan bagikan cerita kalian di kolom komentar. Mari kita saling mendukung untuk hidup lebih tegar dan lebih indah. Kalian juga, beranikan dirilah. Kebahagiaan sejati dimulai dari mencintai diri sendiri.